Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haizat Al-Fagia dari kelompok 6 dengan NIM 105 beserta teman-teman saya, yakni Muhammad Nur Alim dengan NIM 109, Naufal Alwan dengan NIM 112, Muhammad Rizky Naufal dengan NIM 110, dan Prayoga Adia Putra dengan NIM 127. Kami akan membahas tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi Universitas Sriwijaya. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin Universitas Magistrorum et Scholarium yang berarti komunitas guru dan akademis. Sebelumnya diberitakan kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa Unsri saat ini sudah dialami oleh 3 korban. Korban pertama yakni DR, ia menjadi korban pelecehan seksual secara fisik oleh oknum dosen berinisial A saat hendak bimbingan skripsi. Kemudian 2 korban lain mengalami hal serupa namun secara verbal dengan terduga pelaku yang berbeda. Dari hasil penyelidikan, pelaku juga merupakan dosen Unsri yang aktif. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru nampak geram mendapatkan kabar 3 mahasiswa Universitas Sriwijaya menjadi korban pelecehan seksual oknum dosen di kampus ternama tersebut. Pelecehan seksual mahasiswa Universitas Sriwijaya, Polisi dan Subdit 4 Direktrium Polda Sumatera Selatan pada Rabu 1 Desember 2021 melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Langsung di lokasi dugaan pelecehan itu terjadi, yaitu di ruang laboratorium pendidikan sejarah FKIP Universitas Sriwijaya yang berada di sisi samping kiri gedung utama FKIP Universitas Sriwijaya. Oleh TKP dipimpin langsung Kasubdit 4 Direktrium Polda Sumatera Selatan, Kompol Mas Noni, setelah korban mahasiswi FKIP Universitas Sriwijaya Indralaya melaporkan pelecehan pada dirinya ke Polda Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Kegiatan oleh TKP terpaksa dilaksanakan sore hari karena pihak Unsri terkesan tidak kooperatif terhadap personel polisi yang hendak melakukan olah TKP yang sudah datang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang. Baik, selanjutnya analisis keagamaan terhadap pelecehan seksual. Dari konteks pelecehan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu seperti terjadinya perzinaan. Untuk itulah Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Meskipun pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Hadis Nabi tersebut adalah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah berkata kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan membersihkan fajri atau kemaluan. Maka barang siapa yang belum mampu, hendaklah mengerjakan saum atau puasa. Karena saum itu dapat mencegah dari perbuatan zina. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Problematika keagamaan dalam Indonesia. Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah at-tahamusi al-jinsi. Secara etimologi, at-tahamusi bermakna mengeluarkan permusuhan atau at-tahi, berbuat kerusakan, al-ifsad, dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan, al-igra. Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Quran melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik. Al-Quran menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik sebagai ar-rafas dan faksiyah. Menurut mufassirin, al-rafas adalah al-ifasi li al-ma'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerumus kepada seksualitas. Kesimpulannya adalah kasus pelecehan seksual mahasiswi Universitas Sriwijaya, Polisi dan Subdit 4 Deskrimun Polda Sumatera Selatan pada Rabu 1 Desember 2021 melakukan olah tempat kejadian perkara atau bisa disebut TKP langsung di lokasi dugaan pelecehan itu terjadi, yaitu di ruang laboratorium pendidikan sejarah FKIP Universitas Sriwijaya yang berada di sisi samping
kiri gedung utama FKIP Universitas Sriwijaya. Dari konteks tindakan pelecehan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu seperti terjadinya perzinahan. Nah, untuk itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain.